Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sebenarnya kemarin Pak Arfad sudah tidak sabar ingin bertemu kalian, ingin belajar bersama kalian secara tatap muka. Karena rencana sekolah kemarin akan mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita tetap belajar secara daring. Mudah-mudahan kalian semuanya tidak bosan anak-anak ya. Pak Guru, Pak Arfad dan teman-teman guru yang lainnya akan berusaha untuk membuat materi yang semenarik mungkin supaya kalian semuanya tidak bosan belajar ya. Tetap semangat anak-anak ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran bahasa Indonesia tema 4A subtema 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah. Mudah-mudahan kalian semuanya nanti dimudahkan memahami materi yang Pak Arfad sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bahasa Indonesia tema A subtema 1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Dapat mencari arti kosakata baru. Yang ketiga, dapat membuat peta pikiran. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian dituntut harus bisa 3 hal tadi anak-anak. Yang pertama yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, mencari arti kosakata baru. Yang ketiga, membuat peta pikiran. Sebelum kita ke materi yang pertama, Pak Arfad akan mengingatkan kalian kembali tentang paragraf. Bagi yang sudah kenal atau sudah tahu, nah kalian cukup mengulang. Bagi yang belum paham, berarti kalian harus paham dan kenal. Apa itu paragraf? Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat di dalam sebuah teks atau tulisan yang cara penulisannya menggunakan garis baru agak menjorok ke bagian dalam. Pak Arfad tekankan pada tulisan yang berwarna merah supaya kalian ingat ya. Jadi paragraf adalah kumpulan kalimat di dalam sebuah teks yang penulisannya itu menjorok ke bagian dalam. Nah, contohnya bagaimana? Ini ada di buku paket kalian halaman 3. Silakan dibuka bukunya halaman 3. Judulnya adalah Pekan Budaya Nusantara. Yang mana paragraf? Nah, ini 1. Ini hari, ini adalah awal kalimat ya. Awal kalimat tulisannya agak mundur atau menjorok ke bagian dalam. Kemudian, 2 paragraf kata pekan ya di dalam kalimat pertama tulisannya menjorok ke bagian dalam. Itu tadi. Sekarang kita lanjutkan ke gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya, jadi gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ya, paragraf itu tadi satu kumpulan kalimat. Ya, itu nanti istilahnya mudahnya gagasan pokok adalah inti dari tulisan dalam satu paragraf. Baik, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama dengan cara membaca dengan teliti atau seksama ya. Jadi intinya pelajaran bahasa Indonesia ini kalian dituntut untuk supaya lebih banyak praktek membaca ya. Baca yang paling utama adalah membaca. Setelah itu baru menulis. Kalau bacanya sudah selesai, sudah lancar, sudah paham, nah baru kemudian kalian dituntut untuk menulis. Langkah yang kedua,
dan seterusnya, yaitu menemukan kalimat utama ya. Jadi dalam paragraf tadi ada beberapa kalimat, namanya kumpul-kumpul ya, kumpulan itu berarti lebih dari satu kalimat. Nah, kalau cuma satu kalimat itu namanya bukan kumpulan, ya cuma satu kalimat ya. Di manakah kalimat utama itu bisa ditemukan? Kalimat utama biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir ya. Jadi ini juga agak susah, makanya kalian harus giat-giat sering-sering praktek membaca ya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok. Itu tadi ya, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat utama. Baik, lanjutnya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung terdapat dalam kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk memperjelas kalimat utama. Yang perlu kalian ingat, apa itu anak-anak? Satu paragraf hanya mempunyai satu kalimat utama. Ya, jadi dalam satu paragraf kalimat utamanya ada satu. Ya, nah dalam kalimat utama tersebut berisi gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama ya. Dan ada beberapa kalimat penjelas atau gagasan pendukung ya. Jadi yang kalian ingat ya, misalnya dalam satu paragraf ada 4 kalimat, yang satu gagasan pokok, yang 3 gagasan pendukung. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Contohnya ada di buku paket kalian. Ini satu paragraf. Ya, Pak Arfad akan membacakan untuk kalian, nanti kalian sendiri praktek membaca di rumah. Bella mengunjungi rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berbentuk rumah panggung dengan hiasan dinding yang khas. Nah, ini satu kalimat anak-anak ya. Ingat ya, kalian harus ingat ciri kalimat. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Jadi kalau ada titik berarti satu kalimat. Rumah adat itu disebut rumah adat Prongbade. Ada titik lagi berarti kalimat kedua. Bella disambut oleh seorang laki-laki yang menggunakan pakaian adat Ule Bala. Titik berarti kalimat ketiga. Ada juga alat musik gesek khas Aceh yang disebut arbab. Titik. Nah, di sini berarti dalam satu paragraf ini ada 4 kalimat. Jelas ya anak-anak ya, ada 4 kalimat. Nah, kalimat utamanya berada di awal paragraf ya, yaitu Bella mengunjungi rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berbentuk rumah panggung dengan hiasan dinding yang khas. Nah, gagasan pokoknya adalah Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya. Gagasan pendukungnya ada di kalimat-kalimat pendukung, yaitu kalimat berikutnya, kalimat kedua rumah adat Prongbade. Nah, itu adalah sebutan rumah adat dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian kalimat ketiga pakaian adatnya bernama Ule Bala. Kemudian gagasan pendukung yang terakhir yaitu alat musik dari Nangro Aceh Darussalam yaitu bernama arbab. Nah, nanti kalian praktek sendiri. Arfad lanjutkan contoh berikutnya. Bella kemudian mengunjungi rumah adat yang bentuknya sangat unik. Satu kalimat. Rumah adat itu adalah rumah panggung dengan atap runcing-runcing seperti tanduk kerbau. 2. Rumah adat ini disebut rumah gadang dari Provinsi Sumatera Barat. 3. Pada bagian dinding luar rumah gadang penuh dengan ukiran khas Minangkabau. 4. Di dalam rumah gadang terdengar alunan
musik talempong dan saluang, yaitu alat musik tradisional Minangkabau. 5. Bella suka sekali mendengarnya. Ada 6 kalimat. Jadi ada 6 kalimat, berarti 1 kalimat utama, 5 kalimat pendukung. Nah, kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah rumah adat ini disebut rumah gadang dari Provinsi Sumatera Barat. Ada di tengah-tengah paragraf. Gagasan pokoknya, gagasan pokoknya yaitu rumah gadang dari Provinsi Sumbar atau Sumatera Barat. Gagasan pendukungnya bentuknya sangat unik. Panggung, ya bentuknya panggung, atapnya runcing, ada ukiran khas, ada alat musik talempong dan saluang. Ya, jadi intinya kita praktek dulu ke contoh berikutnya, yaitu paragraf yang ketiga. Tidak jauh dari rumah Joglo, Bella melihat rumah yang bentuknya sangat sederhana tetapi unik. Bangunannya berbentuk melingkar dengan atap tumpukan jerami kering. Rumah adat itu disebut rumah onai dari Papua. Kalimat utamanya yaitu kalimat yang berada di akhir paragraf, ya, yaitu rumah adat itu disebut rumah onai dari Papua. Gagasan pokoknya rumah onai dari Papua. Gagasan pendukungnya yaitu bentuk sederhana tapi unik, bentuk melingkar dengan atap jerami. Nah, catatannya yang kalian harus perhatikan, ya, gagasan pokok biasanya adalah kata khusus atau kesimpulan, ya, kesimpulan dari gagasan-gagasan pendukung, ya. Jadi seperti itu tadi, ya, bentuknya sederhana tetapi unik, bentuknya melingkar dan atapnya jerami. Nah, dikhususkan itu adalah rumah onai dari Papua, ya. Jadi gagasan pokok itu biasanya adalah kata khusus atau kesimpulan. Gagasan pendukung atau kalimat umum, ya, biasanya kata atau kalimat umum penjelas, ya, tidak dapat berdiri sendiri. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Berikutnya, silakan kalian berlatih, ya, bacalah buku paket kalian teks yang berjudul A. Bersatu dalam Keberagaman, halaman 15 sampai 16. B. Permainan tradisional, halaman 22 sampai 24. C. Tari saman, halaman 28 sampai 29. Nah, kalau sudah dibaca, silakan tentukan gagasan pokok dan pendukung dengan cara menggaris bawahi. Jadi dibaca kemudian digaris bawahi, ya. Jangan lupa digaris bawahi supaya kalian mudah untuk menemukannya kembali. Kalau sudah digaris bawahi, kemudian baru kalian tulis pada kolom yang tersedia. Jadi ada kolom masing-masing, itu silakan tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jelas ya anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Mencari arti kosakata baru. Cara mencari arti kosakata baru ada yang pertama, membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita belajar bahasa Indonesia, ya, maka yang dibuka, yang disiapkan adalah Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ini jarang ada yang punya, ya, hafal saja nggak punya, ya, apalagi kalian, ya. Terus bagaimana? Kita pakai cara yang kedua. Nah, ini yang mudah.
menggunakan aplikasi Google Chrome. Pasti semuanya bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini buka aplikasi Google Chrome, klik KPP dari pencarian dan seterusnya. Nanti Pak Arfad akan memberikan tutorial ya biar lebih mudah. Kalau dibaca saja nanti kurang jelas. Oke, lanjut cara yang ketiga yang paling mudah. Nah, ini paling mudah adalah menggunakan aplikasi KBBI IMA ya. Semuanya bisa menggunakan dengan cara di-download dan diinstal di Play Store. Nah, setelah ini ada tutorialnya. Nah, silakan diperhatikan. Untuk mencari arti kata baru menggunakan Google Chrome secara online, caranya cukup mudah. Silakan diklik Google, kemudian ketik di pencarian KBBI. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan diklik lagi KBBI daring pencarian. Nah, kalau sudah muncul seperti ini lagi, silakan kalian tinggal mengetik kata yang ingin kalian cari artinya. Contoh, emosional. Nah, sudah dapat artinya. Sekarang kalian bisa menyalin arti tersebut di buku tulis kalian atau buku tugas kalian. Mudah kan? Jika kalian ingin mencari arti kata baru menggunakan aplikasi KBBI secara offline, kalian bisa mendownload dan menginstal aplikasi KBBI tersebut melalui Play Store. Buka laman Play Store, kemudian ketik KBBI, akan muncul Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan diklik. Karena di handphonenya Pak Arfad sudah ada, pilihannya uninstall atau open. Kalau di HP kalian belum ada, nanti pilihannya adalah install. Ya, silakan diklik install ya, atau download. Nanti akan, kalau sudah selesai, secara otomatis akan muncul di layar HP kalian. Nah, ada icon KBBI. Ini ya. Silakan diklik. Nah, kalian tidak perlu mengeklik kotak-kotak di bawah itu. Kalian cukup mengeklik kaca pembesar. Nah, ketik kata yang ingin kalian cari artinya. Nah, sudah. Kalian tinggal memilih kata yang sesuai menurut kalian ya. Tinggal disalin di buku tugas kalian, ya. Cukup mudah anak-anak. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat peta pikiran. Apa itu peta pikiran, anak-anak? Peta pikiran adalah sebuah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting dalam sebuah bacaan. Manfaatnya apa? Yang pertama, mempermudah menemukan informasi penting. Yang kedua, mempermudah menghafalkan materi.
ya. Jadi materi apa saja ya akan lebih mudah kita hafalkan dengan cara membuat peta pikiran. Jadi bukan khusus bahasa Indonesia ya. Materi apapun bisa dijadikan peta pikiran, anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan minat baca. Nah, ini semacam rangkuman ya, tetapi bisa kalian buat lebih menarik ya. Kalau sekedar rangkuman hanya tulisan ya, tetapi kalau peta pikiran bisa berupa gambar dan tulisan. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cara membuatnya adalah yang pertama yang seperti Pak Arfad sampaikan adalah berupa gambar ya, gambar dan tulisan. Maka cara yang pertama, gambarlah tema utama ya, tema utama dan letakkan di tengah. Ya, sebenarnya tidak selalu di tengah ya, bisa di atas ya, bisa di bawah ya. Yang penting ini nanti ada cabangnya ya. Kemudian munculkan informasi penting di sekeliling tema utama. Nah, kalau misalnya di tengah berarti bisa di sekelilingnya ya. Kalau tema utamanya di atas, maka cabangnya atau informasi pentingnya bisa di bawahnya. Yang ketiga, tarik garis dari tema utama ke informasi penting. Nah, kita praktekkan. Nah, ini misalnya tema utamanya adalah Bali. Ada yang sudah pernah ke Bali, anak-anak? Yang sudah pernah ke Bali pasti ingin pergi lagi ke sana ya. Kenapa? Ada apa di Bali? Informasi pentingnya. Nah, Bali adalah tujuan wisata ya. Kalau tujuan wisata berarti semua orang pasti senang mengunjungi ya. Terus ada apa saja? Nah, pantainya, kemudian ada tarian, kemudian ada alat musik, ada upacara adat, ada makanan, ada bahasa, kemudian yang terakhir ada senjata. Inilah informasi-informasi penting dari tema utama Bali ya. Kalau sudah digambar seperti ini tadi, lanjut, nah ditarik garis ya. Garisnya bisa garis biasa, satu garis, atau kalian variasi ya, kalian gambar semenarik mungkin. Baru yang terakhir kita isi informasi-informasi pentingnya. Nah, tujuan wisata. Kenapa Bali menjadi tujuan wisata? Karena keunikan seni dan budayanya ya. Karena budaya di Bali ya berbeda dengan budaya-budaya di daerah yang lainnya. Kemudian ada apa dengan pantainya? Ada pantai yang terkenal, misalnya Pantai Kuta, Pantai Pandawa, Pantai Nusa Dua, dan sebagainya. Ada tariannya. Nah, tarian yang terkenal tari barong, tari pendet, tari kecak. Kemudian alat musik. Alat musik cengceng, genggong, gong ya. Kemudian ada informasi penting upacara adat. Apa itu? Nah, ngaben ya, di daerah lain tidak ada ngaben ya, yang adanya cuma di Bali. Makanannya apa? Makanan ayam betutu. Nah, kemudian ada sate lilit. Bahasanya ya bahasa Bali. Terakhir ada senjata keris. Nah, ini contoh dari peta pikiran. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini bukan materi bahasa Indonesia, anak-anak ya. Jadi seperti yang Pak Arfad sampaikan bahwa peta pikiran ini bisa kita gunakan untuk semua pelajaran, semua materi. Kalimat thayyibah ada berapa? Nah, ada 3. Nanti coba kalian sesuaikan dengan pelajarannya ya. Seperti kemarin waktu perkenalan sudah Pak Arfad sampaikan bahwa guru agama kalian adalah Bapak Mujianto. Nanti kalian cocokkan kalimat thayyibah ini, materi ini dengan pelajarannya Pak Mujianto. Ada 3 ya. Jadi kalimat thayyibah yang pertama subhanallah, kemudian Allahu Akbar, kemudian masya Allah. Ditarik garis seperti ini. Nah, biasa kita sebut tadi. Nah, kemudian diisi artinya atau informasi pentingnya. Subhanallah, artinya adalah Maha Suci Allah.
kapan dipakainya, yaitu atau kapan diucapkan, yaitu ketika melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu yang menakjubkan. Nah, untuk kalimat thayyibah yang lain nanti dijelaskan oleh guru kalian PAI, yaitu Bapak Mujianto. Baik anak-anak, terakhir, nah ini tugas secara keseluruhan, ya, tugas kalian secara keseluruhan yang di awal tadi juga Pak Arfad rangkum di sini ya, tugas 1, 2, 3. Jadi hari ini tugas kalian ada 3. Yang pertama tadi menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk teks yang berjudul ada 3 itu tadi, bersatu dalam keberagaman permainan tradisional tari saman. Yang kedua, mencari arti kata baru dan membuat kalimat di buku paket kalian halaman 24. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu membuat peta pikiran ya dengan tema utama bagian telinga. Ini juga ada di buku paket kalian halaman 52 sampai 53. Nah, oke, cukup sekian anak-anakku. Silahkan kerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Silakan nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami ketiga-tiganya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.